saya di channelnya Petani Kampung. Untuk kesempatan kali ini saya akan mereview tentang salah satu penyakit pada tanaman kubis, di mana penyakit ini paling banyak menyerang di musim penghujan. Ini merupakan salah satu penyakit bercak hitam pada daun kubis. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, ini merupakan penyakit yang sering menyerang pada tanaman kubis. Ini bercak-bercak hitam. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang bisa menyebabkan petani kubis ini gagal panen. Nah, penyakit ini disebut bercak bakteri ataupun bercak Xanthomonas. Nah, di mana penyakit ini apabila ini dibiarkan tidak segera diatasi, maka ini akan terus menjalar ke bagian daun yang muda. Nah, ini diawali dari bercak-bercak di daun bawahnya. Ini sahabat-sahabat petani semua. Lalu lama-kelamaan bercak ini akan naik ke permukaan atas, sehingga nanti apabila serangan sudah begitu parah, maka ini akan menyebabkan crop kubis ini berwarna hitam, yaitu bisa ataupun sering disebut bercak Xanthomonas ataupun busuk bakteri Xanthomonas. Nah, ini sering terjadi di musim penghujan. Nah, mungkin untuk tanaman yang kubis yang lainnya ini masih aman, sahabat-sahabat petani semua. Ini hanya beberapa pohon saja yang terkena serangan bercak hitam ataupun bercak daun yang disebabkan oleh bakteri. Nah, oleh sebab sahabat-sahabat petani semua, kita harus mengantisipasi atau menghentikan penyebaran bercak hitam ataupun bercak bakteri ini dengan mengaplikasikan bakterisida yang sudah banyak beredar di toko-toko pertanian. Di antaranya ini bisa menggunakan Agrep, lalu Baktosin, Starner, dan juga ini bisa diaplikasikan tembaga hidroksida. Nah, bagi sahabat-sahabat petani semua, penyakit bercak hitam ataupun bercak bakteri pada tanaman kubis ini dikarenakan karena cuaca yang lembab, yaitu pada siang hari ini sangat panas sekali, lalu di malam hari curah hujan sangat tinggi, sehingga ini mendorong penyebaran bakteri ini semakin cepat. Nah, dan untuk aplikasi bakterisida antibiotik bagi tanaman kubis ini bisa diaplikasikan berbarengan dengan insektisida ataupun untuk jenis tembaga hidroksida ini bisa diaplikasikan secara tunggal. Nah, untuk dosis baik itu bakterisida ataupun tembaga hidroksida disesuaikan dengan dosis yang ada di label kemasan. Nah, ini sahabat-sahabat petani semua,
daun terlihat seperti tersiram air panas. Nah, kebanyakan dari sahabat-sahabat petani semua ini hanya menggunakan fungisida karena dikiranya ini adalah jamur. Namun bercak hitam seperti ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, sehingga untuk pemahamannya bagi sahabat-sahabat petani semua ini jarang dipahami. Nah, untuk itu saya membuat sebuah video tentang penyakit bercak hitam pada tanaman kubis. Nah, ini penyakit ini selain menyerang pada tanaman kubis, ini menyerang pada tanaman brokoli, bunga kol, ataupun sawi putih. Ini yang satu famili jenis kubis-kubisan. Ini biasanya penyakit bercak hitam ini menyerang. Nah, untuk itu bagi sahabat-sahabat petani semua, aplikasikan bakterisida antibiotik yang telah saya sebutkan tadi, dan juga bisa menggunakan fungisida dengan bahan aktif tembaga hidroksida ini untuk menghentikan penyebaran pada penyakit bercak hitam ataupun bercak Xanthomonas pada tanaman jenis kubis-kubisan. Nah, selain itu bagi sahabat-sahabat petani semua, untuk menghambat penyebaran, salah satunya ini bisa menggunakan kalsium yang bagus dan mengurangi kadar nitrogen yang berlebihan pada saat pemupukan ataupun penyemprotan dengan pupuk daun. Nah, lalu gunakan pupuk yang mengandung kalium yang tinggi. Nah, itu merupakan salah satu faktor yang bisa menekan penyebaran bercak hitam pada tanaman kubis ataupun bercak bakteri. Karena kalau tanaman kita genjot dengan pupuk yang mengandung kadar nitrogen yang tinggi, maka penyebaran penyakit bercak bakteri ini akan semakin cepat menyerang pada tanaman yang lain. Nah, itulah sahabat-sahabat petani semua untuk penanggulangan ataupun cara mengatasi bercak bakteri ataupun bercak hitam pada tanaman kubis, beserta cara menekan penyebarannya, yaitu dengan mengaplikasikan kalsium dan juga unsur kalium yang tinggi terhadap tanaman kubis ini. Mungkin bagi sahabat-sahabat petani semua yang masih ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar di bawah, dan insya Allah akan saya bahas bersama-sama untuk mendapatkan ataupun mencari jalan keluar yang terbaik agar sahabat-sahabat petani semua ini bisa menghasilkan sayuran dengan potensi hasil yang tinggi, lalu dengan kualitas barang yang bagus. Dan jangan lupa bagi sahabat-sahabat petani semua, subscribe dan share video dari channelnya Petani Kampung agar lebih banyak manfaatnya bagi sahabat-sahabat petani yang lain ataupun teman-teman dan saudara yang sedang mengalami